البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indaka ya Hudzaifah, sebutkan maratibu ta'zimil amr, apa saja? At-tasdiqu bih, tekad untuk melakukannya, bersegera untuk menunaikannya, dan apa? Nah, bersegera untuk menunaikannya dan menjauhi hal-hal yang bisa menghalanginya. Kemudian yang keempat, apa? Mengerahkan upaya dan usaha dia sesempurna mungkin. Kemudian yang kelima, melakukan dikarenakan itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Baik. Ini maratibu ta'zimil amr. Ada 5 ikhwan yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, butuh untuk dicamkan dan ditadaburi. Setiap datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya, maka yang pertama kali harus ada adalah membenarkannya. Yang kedua, kemudian muncul tekad untuk menunaikannya. Yang ketiga, untuk bersegera dan menjauhi hal-hal yang menghalanginya. Dan yang keempat, dia kerahkan daya upaya dia semaksimal mungkin agar bisa menunaikan secara sempurna. Kemudian yang kelima, dia tunaikan perkara itu dikarenakan itu adalah hal yang diperintahkan, bukan semata-mata karena apa? Karena memang punya keinginan atau memang karena apa? Sebagai suatu kebiasaan dan seterusnya. Tapi seorang melakukan perintah, ingat bahwasanya itu perkara yang diperintahkan. Taib. Kenapa kita tidak boleh menanyakan pada perintah-perintah Allah dan ketetapan-ketetapan Allah dengan pertanyaan kenapa? Kenapa Allah melakukan ini dan itu? Hendak ya Ismail. Taib. Tidak perlu ditanyakan kenapa pada ketetapan-ketetapan Allah, dikarenakan kesempurnaan hikmah Allah dan rahmat serta keadilannya, sehingga tidak perlu ditanya. Oleh karena itulah siapa saja yang bertanya-tanya tentang kenapanya pada suatu ketetapan Allah, dia bertanya kenapa Allah tetapkan ini dan itu, nah dihukumi oleh
Imam Tahawi faqad radda hukmal kitab. Kenapa? Karena itu dibangun di atas keraguan-raguan. Nah, dibangun di atas keraguan-raguan tentang hikmah Allah atau keadilan Allah. Cuman di sana ada pertanyaan yang diperbolehkan untuk menggali tentang hikmah suatu perintah apabila yang diinginkan adalah untuk untuk menghilangkan kejahilan dan untuk semakin mengokohkan keimanan. Itu diperbolehkan. Oleh karena itulah para ulama juga menggali hikmah-hikmah yang bisa dipahami dari berbagai macam ketetapan syariat. Ya, pahami ini kesimpulan pembahasan kemarin. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan Imam Tahawi berikutnya. Qala Imam Tahawi rahimahullahu taala, fa hadza jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala. Wa hiya darajatur rasikhina fil ilm. Li'anna al-ilma ilman. Ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun. Fa inkarul ilmil mawjudi kufrun wa di'a'ul ilmil mafqudi kufrun wa la yathbutul imanu illa biqabulil ilmil mawjudi wa tarki talabil ilmil mafqudi. Naam. Imam Tahawi mengatakan, maka ini yaitu pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, ikhwani fillah. Nah, dari hal-hal yang wajib diyakini dan diamalkan, itu adalah sederetan perkara yang dibutuhkan oleh siapa saja yang hatinya tersinari, hatinya mendapatkan nur, mendapatkan cahaya dari Allah, dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah derajat orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan. Li'anna al-ilma ilman, dikarenakan ilmu itu ada dua jenis. Naam, ilmu ada dua jenis. Ilmun fil khalqi mawjudun, yaitu ilm pada makhluk-makhluk yang ada. Nah, mawjudun sebagai sifat dari ilmun. Wa ilmun fil khalqi mafqudun, dan ilm pada makhluk yang tidak ada, yang mafqud, yang memang ditutupi untuk diilmui. Maka mengingkari ilmu yang mawjud itu kufur, dan mengaku-ngaku memiliki ilmu yang mafqud, ilmu yang memang tidak ada yang disembunyikan, itu juga kufur. Seperti iddia ilmul ghaib, mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib, ini kufur. Dan tidak akan tetap keimanan kecuali dengan menerima ilmu yang ada, al-ilmul mawjud, diterima, dan meninggalkan untuk mencari-cari ilmu yang mafqud, ilmu yang tidak ada, yang disembunyikan. Seperti berusaha untuk mencari ilmu tentang permasalahan takdir, ini tidak ada ilmu yang menjelaskan tentangnya. Karena itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh kita mencari-carinya. Paham ini maksudnya? Qala syarih rahimahullahu ta'ala, al-isyaratu biqaulihi fahada ila ma taqaddama dzikruh. Nah, fahada yaitu isyarat kepada hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Mimma yajibu i'tiqaduhu wal amalu bih, dari hal-hal yang wajib untuk diyakini dan beramal dengannya. Mimma ja'at bihi syariah, dari hal-hal yang datang dengannya syariat. Wa qawluhu wa hiya darajatur rasikhina fil ilmi, ay
ilma ma jaa bihi ar-rasulu jumlatan wa tafsilan nafyan wa itsbatan. Dan ini adalah derajat orang-orang yang kokoh di dalam ilmu, maksudnya ilmu tentang apa-apa yang Rasul datang dengannya secara global maupun terperinci dalam penafian maupun penetapan. Taib. Wa ya'ni bil ilmi al-mafqudi ilmu al-qadari alladhi tawahu Allahu an anami wa nahahum an marami. Dan yang beliau maksudkan dengan ilmu mafqud, ilmu yang tidak ada, yang memang tidak diajarkan kepada manusia, disembunyikan ilmu tentangnya, adalah apa? Ilmu tentang masalah takdir, yang Allah Subhanahu wa ta'ala lipat ilmu tersebut dari hamba-hambanya. Dalam artian Allah tidak terangkan tentang hal tersebut. Wa nahahum an maramih, dan Allah larang mereka dari menjadikan tujuan untuk dipelajari. Tidak boleh untuk bercita-cita mengetahui tentang permasalahan takdir, tidak boleh. Wa nahahum an maramih. Menginginkan, memaksudkan untuk belajar ilmu tentang takdir dilarang. Dan itu sirrullah ala khalq, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala atas para makhluk. Ini maksud al-ilmul mafqud. Wa ya'ni bil ilmil mawjudi ilmu syariah usulaha wa furu'aha, atau ilmu syariati usuliha wa furu'iha juga boleh, untuk menjelaskan syariatnya. Yang dimaksud dengan ilmu yang mawjud adalah ilmu syariat, baik usul-usul syariatnya maupun furu'nya. Faman ankara syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam kana minal kafirin. Sehingga siapa saja mengingkari sesuatu dari hal-hal yang Rasul datang dengannya, maka dia termasuk orang-orang kafir. Faman idda'a ilmal ghaibi kana minal kafirin. Dan siapa saja mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib, maka dia termasuk orang-orang kafir. Dan ilmu ghaib termasuk jenis ilmu apa ini dalam istilah tadi? Apa ini? Ilmul mafqud. Qala ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul, al-ayah. Allah Ta'ala mengatakan, dialah zat yang mengetahui perkara-perkara ghaib dan tidak menampakkan ilmu ghaibnya kepada seorang pun dari hamba-hambanya, kecuali orang-orang yang Allah ridhai dari kalangan para rasul. Karena terkadang Allah beritahu kepada utusan-utusannya sebagian perkara-perkara ghaib, sebagaimana kita dapati dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan hal-hal yang ghaib, tapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud illa man irtadha mir rasulin. Seperti diberitahu tentang siapa-siapa penduduk surga yang telah ditetapkan. Contohnya Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Ini berita tentang perkara ghaib. Ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang diberitahu. Dan di sini Allah beritahu Rasulnya untuk disampaikan kepada umat sebagai berita gembira. Wa qala ta'ala innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah di sisinya ilmu tentang tegaknya hari kiamat dan tentang kapan turunnya hujan, dan mengetahui apa saja yang ada di rahim-rahim, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa-apa yang akan dia lakukan besok hari, dan suatu jiwa tidak mengetahui di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu alimun khabir. Ini mafatihul ghaib yang 5. Mafatihul ghaib yang 5 disebutkan dalam surat Luqman ini.
Qala wala yalzamu min khafa'i hikmatillahi alaina adamuha atau adamaha. Wala yalzamu min khafa'i hikmatillahi alaina adamaha wala min jahlina. Baik. Wala yalzamu min khafa'i hikmatillahi alaina adamuha wala min jahliha intifa'u hikmatih. Ada perbedaan enggak? Wala min jahlina intifa'u hikmatih di sini ya. Wala apa? Jahluna hikmatah. Yang lain apa? Cetakan Mekah. Wala min jahlina intifa'u hikmatih. Itu. Coba yang mana? Ya. Wala yalzamu min khafa'i hikmatillahi ta'ala alaina adamuha wala intifa'uha jahluna hikmatah. Tapi kalau mudahnya mudah yang ini dipahami. Wala min jahlina intifa'u hikmati, karena konteksnya sama. Coba perhatikan, maknanya sama yang diinginkan. Tidak melazimkan dari apa? Ketidaktahuan kita tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak adanya hikmah. Paham? Paham maksud kalimat ini? Yaitu maksudnya kita tidak tahu hikmah suatu perkara, tidak melazimkan perkara itu tidak ada hikmahnya. Paham? Nah, ini maksud wala yalzamu min khafa'i hikmatillahi alaina adamuha. Jadi tersembunyinya hikmah Allah Subhanahu wa taala atas kita tidak melazimkan tidak adanya hikmah tersebut. Paham? Kemudian wala min jahlina intifa'u hikmati, juga tidak melazimkan ketidaktahuan kita hikmah tersebut. Naam, tidak adanya hikmah itu. Kalau dicetakan kalian, naam, wala yalzamu min khafa'i hikmatillahi ta'ala alaina adamuha sama. Kemudian walantifa'uha, naam, jahluna hikmatah. Naam, dan tidak melazimkan tidak adanya itu dikarenakan kejahilan kita terhadap hikmah tersebut. Baik, jadi kejahilan kita terhadap suatu hikmah tidak melazimkan hikmah itu tidak ada. Paham? Ala tara anna khafa'a hikmatillahi alaina fi khalqil hayati wal aqarib wal fa'ri wal hasyarat allati la yu'lamu minha illa al madarrah lam yanfi an yakuna Allah ta'ala khaliqan laha. Baik. Sebagai contoh, tidakkah engkau melihat bahwa tersembunyinya hikmah Allah Subhanahu wa taala atas kita pada penciptaan ular-ular, kalajengking, tikus-tikus, serangga-serangga yang tidak diketahui darinya kecuali kemandaratan. Naam, lam yanfi an yakuna Allah taala khaliqan laha, tidak menafikan hal tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakannya. Dalam artian
Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu. Padahal kita tidak tahu hikmah di balik penciptaan itu. Berarti ketika kita tidak mengetahui hikmah suatu perkara, tidak melazimkan perkara itu tidak ada. Baik. Sebagaimana pula ketika kita tidak mengetahui hikmah diciptakannya ular-ular, kalajengking, tidaklah meniadakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Tapi Allah menciptakan, jelas kita melihatnya. Hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah tersebut. Wala yalzamu an la yakuna fiha hikmatan khafiyat alaina lianna adamal ilmi la yakunu ilman bil ma'dum. Ini kaidah umum. Dan tidak melazimkan tidak ada padanya hikmah yang tersembunyi atas kita. Itu hikmatun ke isim yakun saja ini. Taib. Ala tara anna khafa'a hikmatillahi alaina fi khalqil hayati wal aqaribi wal fa'ri wal hasyarat allati la yu'lamu minha illa al madarrah lam yanfi an yakuna Allah taala khaliqan laha. Ini jelas. Ya. Kemudian wala yalzamu alla yakuna fiha hikmatun khafiyat alaina. Ai alla yakuna hikmatun fiha khafiyat alaina. Cuman kalau dijajarkan berarti takun pakai tak. Tapi karena ada fiha boleh dengan ya. Dan tidak melazimkan, ya, tidak ada padanya suatu hikmah yang tersembunyi atas kita. Kenapa? Li'anna adamal ilmi la yakunu ilman bil ma'dum. Dikarenakan ketidakadaan ilmu, ya, ketidakadaan ilmu la yakunu ilman bil ma'dum. Bukanlah itu merupakan ilmu tentang tidak adanya. Paham? Tidak adanya ilmu bukanlah ilmu tentang tidak adanya. Paham enggak ini? Paham enggak Kasfi? Saya ulangi. Li'anna adamal ilmi la yakunu ilman bil ma'dum. Ini perlu dipahami dengan baik. Karena hal ini sering dimunculkan dalam rudud, ikhwan, dalam kitab-kitab rudud. Ya, seorang tidak memiliki ilmu, ya, tidak memiliki ilmu, itu bukanlah maksud bahwasanya apa? Ilmu itu tidak ada, ilmu tentang itu. Paham? Seorang tidak tahu, misalnya apa? Seorang tidak tahu si fulan merokok. Bukan berarti bahwasanya fulan itu tidak merokok berarti. Paham? Paham di sini? Nah, ini maksudnya. Berarti adamul ilmi la yakunu ilman bil ma'dum. Seorang tidak tahu tentang kejadian suatu perkara. Ini tidak berarti bahwasanya perkara itu tidak terjadi. Paham? Karena dia tidak tahu, intinya dia tidak tahu adanya perkara itu. Nah, bukan melazimkan bahwasanya perkara itu tidak ada. Paham? Kenapa? Karena kita makhluk, terkadang tahu dan banyak yang tidak tahu. Baik, ini harus dipahami dengan baik. Sehingga nafyul ilmi, fanifillah, peniadaan suatu ilmu, peniadaan suatu pengetahuan dari suatu hal bukan berarti hal tersebut tidak ada. Bisa saja yang lain tahu, yang lain mengilmui,
Taib. Ini wajib dipahami. Naam, adamul ilmi la yakunu ilman bil ma'dum. Oleh karena itulah berarti dibangun dari sini juga apa? Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Siapa saja yang tahu berarti apa? Hujjah atas orang-orang yang tidak mengetahui. Kenapa? Karena ketidaktahuan orang tersebut bukan berarti tidak adanya perkara yang diilmui oleh orang lain. Ya, mafhum ini. Nah, di sini selesai akhwani fillah pembahasan seputar permasalahan takdir yang wajib untuk kita imani, yang itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian akan dilanjutkan lagi tentang permasalahan al-kitabah. Nah, dan mungkin nanti disebutkan lagi seputar itu karena memang Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala khanifillah menyebutkan pembahasan ini tidak terkumpul dengan bagus dan urut. Nah, di sini setelah membahas dan ditutup ya dengan penegasan bahwasanya itulah perkara-perkara yang yang betul-betul dibutuhkan oleh orang-orang yang hatinya tersinari dengan ilmu dari kalangan wali-wali Allah, yang itu merupakan tingkatan orang-orang yang kokoh dari sisi keilmuan. Nah, ini sebenarnya adalah apa? Ya, penutup untuk pembahasan-pembahasan sebelumnya. Cuma nanti masih ada. Kadang beliau membahas tentang Qadariyah maupun Jabriyah pada tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Naktai bihadza nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.